Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia. Good governance merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Good governance berasal dari gabungan kata yang berarti governance, tata pemerintahan, dan good, baik. Istilah good governance umumnya diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip good governance. Menurut UNDP yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, dan berorientasi pada konsensus. Lalu menurut Bappenas mempunyai pandangan yang jauh ke depan, tata pemerintahan yang bersifat terbuka, tata pemerintahan yang cepat tanggap, tata pemerintahan yang bertanggung jawab, dan tata pemerintahan yang bersifat profesionalitas. Dan untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri good governance, terwujudnya interaksi baik antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat, proses penguatan diri sendiri, komunikasi, keseimbangan kekuatan, dan interdependensi. Karakteristik good governance ada menurut UNDP, yaitu mengikutsertakan semua warga negara, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Lalu, adapun menurut World Bank yaitu masyarakat sipil yang terkuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional, dan adanya aturan hukum. Lanjut, peraturan perundang-undangan good governance di Indonesia. Pada poin pertama yaitu ketetapan MPR RI nomor XI MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Pada poin kedua yaitu Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Data undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Pada poin ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang tersebut tertulis bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama ada prinsip masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan perumusan, keputusan pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Kemudian, yang kedua ada pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.